Semangat pagi sahabat Hermina, bersama saya Indah Nurhafida di acara podcast Rumah Sakit Hermina. Kali ini tema kita adalah TBC dan kebiasaan merokok. Indonesia berada di urutan kedua dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan merokok. Penularannya yang cepat melalui udara membuat sahabat Hermina harus waspada dan berhati-hati. Karena penyakit menular ini dapat juga mematikan apabila tidak ditangani dengan pengobatan yang tepat dan cepat. Hari ini kita akan bahas penyebabnya bersama dokter spesialis terkait, yaitu Dr. Yunita Arlini, MKes, spesialis paru konsulen, FAPSR. Ya, semangat pagi dokter. Pagi. Dokter apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi ini panjang banget ya nyebutin nama dan gelar. Mungkin sebelum kita memasuki ke tema kita, boleh dok diperkenalkan pada sahabat Hermina. Ya, saya Dr. Yunita, biasa dipanggil Yunita ya, atau nama kecil saya Yuyun. Nah, saya menyelesaikan pendidikan S1 itu di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, kemudian pada tahun 2000, kemudian pada tahun 2001 sampai 2003 ya saya menyelesaikan Magister Kesehatan dengan minat studi mikrobiologi kedokteran di Pascasarjana Universitas Airlangga. Kemudian pada tahun 2011 saya menyelesaikan pendidikan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan pada tahun 2000 saya menyelesaikan pendidikan doktor ilmu kedokteran di bidang infeksi paru ya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Waduh, pengalamannya soal pendidikannya ada udah bangga sendiri dengernya dok. Panjang sekali ya dok. Nah ini untuk pembahasan tema kita dok. Ini kan kita lagi bahas TBC. Sebenarnya TBC itu pengertiannya apa sih dok? Iya, terima kasih. Memang ini merupakan momen yang tepat ya untuk menarik kembali perhatian kita terhadap penyakit yang sebenarnya itu sudah sangat lama, tapi sampai saat ini belum bisa dieradikasi. Betul. Karena tidak jauh nih, masih bulan Maret, karena tanggal 24 Maret ya, kita memperingati sebagai Hari TBC Dunia. Ya. Betul. Memang dikatakan bahwa penyakit TB ini sampai saat ini tuh masih menjadi penyakit yang menduduki peringkat teratas sebagai penyakit infeksi ya, yang juga mengakibatkan kematian. Secara global memang jumlahnya itu semakin meningkat, termasuk di Indonesia. Betul. Dalam hal ini Indonesia memang menempati urutan kedua sebagai negara dengan jumlah beban pasien TB terbanyak. Kedua ya dok? Nomor 2. Tapi hampir dari mulai saya sekolah itu ya selalu masuk 3 besar. Jadi masih menempati urutan di 3 besar ya, saat ini nomor 2. Nah, walaupun seperti itu masih banyak pasien TB yang belum teridentifikasi, belum terdata dan belum terlaporkan. Karena data itu masih menunjukkan sekitar mungkin angkanya sekitar 48 mungkin sampai 50%. Artinya masih banyak pasien-pasien TB di luar sana yang belum teridentifikasi sehingga belum dapat diobati. Nah, penyakit TBC sendiri itu merupakan penyakit infeksi atau penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi kuman, bakteri ya. Bakteri ya. Mycobacterium tuberculosis. Nah, terutama memang menyerang atau menginfeksi paru sebagai organ utamanya. Akan tetapi penyakit TB ini atau TBC bisa menyerang seluruh organ, sistem organ. Jadi dia menyebar, seluruh organ bisa tulang, bisa sendi, bisa tulang belakang, bisa sistem pencernaan, dan termasuk paru-paru bisa tadi kulit, ya dok? termasuk utama paru, bisa sampai ke otak, selaput otak ya. Jadi bisa menyebar ke seluruh tubuh. Walah, berarti memang mungkin banyak sekali juga ya dok yang belum teridentifikasi. Ya, gitu, nah satu ya. lagi karena stigma ya. Betul. Jadi penyakit TBC ini merupakan penyakit infeksi yang menular bukan oleh karena guna-guna, bukan oleh karena santet atau bukan oleh karena keturunan.
tapi murni oleh karena infeksi. Tapi walaupun ini penyakit infeksi dan menular ya, menular, akan tetapi dapat disembuhkan. Dapat disembuhkan dengan penanganan yang tepat ya, Ya. Dok, untuk pengobatan. Makanya di sini kita bahas juga ya. Terus Dok, akan ada juga nih faktor yang mempengaruhi meningkatnya TBC. Itu salah satunya dengan kebiasaan merokok. Nah, itu apa hubungannya, Dok, nih TBC dengan merokok gitu? Ya. Nah, dari sisi jumlah ya secara epidemiologis perokok, kita juga termasuk dalam negara dengan jumlah perokok yang banyak Tertinggi ya, juga termasuk ya, Dok. perokok anak ya itu jumlahnya sangat besar, semakin hari semakin meningkat. Nah, secara apa itu namanya proses patologi ya, memang asap rokok ya itu kan mengakibatkan peradangan di paru terutama. Maka proses pertahanan atau kekebalan lokal yang ada di paru itu makin berkurang. Jadi di paru sendiri tuh di tubuh kita ya, kalau di paru ada pertahanan yang sifatnya lokal, ada yang sistemik seluruh tubuh. Nah, untuk yang di paru aja dia udah rusak oleh karena asap rokok. Jadi ibaratnya paru itu tidak punya tentara yang untuk poten menjaga lagi ya untuk dari bakteri menjaga itu ya, Dok. segala sesuatu benda asing yang masuk, termasuk oleh karena invasi dari kuman TBC ini. Sehingga seseorang yang perokok sangat rentan atau Berpotensi dikatakan ya, Dok, ya? beresiko untuk terkena infeksi kuman TBC dan kemudian menjadi sakit TBC. Iya. Tadi itu bukan karena guna-guna, tapi Bukan. karena memang gaya hidup juga ya, Dok. Iya. Iya. Sekarang kan tadi dokter bilang ada sekarang anak-anak juga tuh kalau nggak ngerokok kayaknya nggak gaya. Gitu. Jadi ini semakin menarik nih perbahasan kita untuk TBC kali ini. Tapi teman-teman sahabat Hermina, kita bisa lanjut lagi di part selanjutnya. Sampai jumpa.